Oke, tahapan testing ini salah satu yang ada di alur design thinking ya. Setelah kalian melengkapi prototype, tentunya kita akan masuk ke tahapan testing ya. Tapi testing ini bukan uji sembarang menguji ya, ada tools maupun metode yang perlu diikuti. Oke. Nah, yang pertama di testing yang akan kita pelajari karena ada banyak hal, kita fokus kedua aja untuk di kuliah ini yaitu usability testing ya. Sesuai namanya ini kegunaan ya. Kegunaan proses pengujian suatu produk atau sistem dengan melibatkan pengguna nyata untuk mengukur seberapa efektif, efisien, dan memuaskan pengalaman mereka saat berinteraksi dengan sistem tersebut. Jadi yang menguji bukan yang buat, tapi yang akan memakai, ya. Bukan juga ahli UI atau ahli UX, itu ada lagi namanya heuristik ya. Nah, kalau usability ini harus diuji coba oleh calon pengguna atau penggunanya. Karena yang akan menggunakan ya mereka nantinya. Nah, tujuannya yang pertama untuk mengidentifikasi ya, mengidentifikasi masalah. Kalau masih ada yang belum selesai dibuat dari prototipe kalian, kalau misalnya ada yang masih menghambat, yang sekiranya bisa langsung diperbaiki di prototipe, nanti bisa langsung diperbaiki. Tapi kalau udah fatal sekali, berarti kan harus kembali. Mungkin kedua fase sebelumnya atau malah ke awal masih di define. Apakah ada yang keliru dalam fase define gitu. Kalaupun sudah baik, tujuan kita eh, kalau sudah baik ya kalau bisa lebih baik kenapa tidak gitu ya. Karena pasti ada sesuatu yang bisa diimprove gitu. Kalaupun sudah baik ya sebisa mungkin bagaimana kita bisa meningkatkan pengalaman pengguna ya dengan meningkatkan desain dan kegunaan. Dan yang terakhir untuk mengevaluasi keberhasilan, melihat apakah pengguna dapat menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan tanpa kesulitan. Ya. Nah, untuk metode usability testing ini ada empat ya. Yang pertama, pengujian formatif dilakukan pada tahap awal desain untuk mendapatkan umpan balik awal dan membuat perubahan. Lalu ada sumatif dilakukan setelah pengembangan selesai untuk mengukur seberapa baik produk berfungsi dalam penggunaan yang sebenarnya. Lalu ada kualitatif fokus pada observasi mendalam, wawancara, dan analisis perilaku pengguna selama pengujian. Ada kuantitatif fokus pada pengumpulan data numerik, misalnya waktu penyelesaian tugas, jumlah kesalahan. Dalam hal ini, ketika kalian membuat prototipe pertama kali, berarti kalian melakukan namanya pengujian formatif, karena eh, itu kan pertama kali ditunjukkan ke calon pengguna setelah kalian membuat prototipenya. Lalu ketika dibantu oleh tools Maze, tools Maze itu kan outputnya berupa data ya, outputnya berupa data. Time penyelesaian, jumlah kesalahan. Nah, itu masuknya ke kuantitatif. Nanti eh, untuk kualitatif, ini bisa sambil kuantitatif juga. Misalnya, ketika kalian memberikan linknya di Maze, kalian ada di sampingnya gitu. Tapi jangan ngasih tahu apa-apa, cuma dilihat aja. Orangnya mikir dulu nggak gitu, mau ngarah ke kursor, mau cari menunya gitu. Atau kalaupun misalnya online, misalnya dilihat arah kursornya, dia bingung nggak nyarinya gitu ya. Kalau misalnya menyentuh salah tombol nggak atau ada butuh berapa detik nggak untuk mencari menu yang dia harusnya lakukan gitu. Jadi dilihat gitu ya, diobservasi itu. Nah, sumatif itu biasanya di akhir. Di akhir mungkin setelah dilakukan beberapa kali dan sudah ada perbaikan terhadap evaluasi-evaluasi sebelumnya, maka dilakukan pengujian yang tahapan paling akhir. Oke, nah dalam usability testing, tidak langsung kita ngasih
ayo coba gitu ya, meskipun di Figma-nya sudah menyediakan link prototipenya. Tapi kan seperti yang saya bilang kemarin, saat bikin prototipe kita harus bikin dipecah ya beberapa flow. Idealnya, memang idealnya kita kasih dari awal sampai akhir, misalnya dari daftar gitu sampai login gitu. Tapi karena tujuannya tadi kan ada jenis pengujian formatif ya, kita mau menguji awal dulu. Ya, kita tentukan mana yang paling urgent atau mana yang paling mewakili aplikasi kalian gitu ya, proses bisnis utama gitu ya. Nah, itu kan yang mau diuji dulu kan. Kita kan mau menguji ini aplikasi sesuai kebutuhan nggak sih? Jadi misalnya meskipun login home-nya sudah selesai, mungkin itu dikasih di prioritas terakhir gitu. Kalian yang ujikan pertama adalah proses bisnis utama yang membedakan dengan aplikasi lainnya. Jadi kalian list dulu flow-nya, makanya dipecah gitu. Dipecah tugasnya. Misalnya dari home untuk mencari daftar lokasi. Selesai sampai pencarian lokasi, terus misalnya ada lagi transaksi, memilih barang memasukkan ke keranjang, misalnya. Udah memilih memasukkan ke keranjang. Terus ada lagi transaksi pembayaran sampai selesai, misalnya. Seperti itu. Nah, di di list ya, di list awalnya apa, hasil tujuan akhir yang betul apa. Kalau misalnya ada kesalahan pun harusnya balik laginya kemana. Misalnya kalau tujuan akhirnya sukses melakukan pembayaran, berarti tidak suksesnya apa? Tidak melakukan pembayaran kan dalam waktu yang diberikan. Misalnya, berarti kan nanti ada notifikasi pembayaran habis gitu. Atau dan lain sebagainya. Jadi ada opsi misalnya tidak tidak melakukan tas itu akan kembali kemana? Informatif gitu, informatif. Dan menentukan siapa pengguna yang akan dilibatkan. Seharusnya setiap halaman itu pasti akan berbeda kan. Makanya di sheet terakhir, mudah-mudahan saya nggak salah ingat, saya minta ada apa di kolom sebelah paling kanan saya tambahin di sheet FP-nya itu user ya. User. Saya lupa di kelas mana, takutnya F apa C, nanti saya lihat lagi ya. Kadang ada yang beda dikit saya nyampeinnya. eh Ngelis gitu user, user apa? User, user, ya nama usernya gitu ya, kategori user itu. Tuh. Terus selanjutnya tentang pelaksanaan pengujian. Untuk pelaksanaan pengujian harus langsung ya, harus langsung meskipun sebenarnya ada teorinya juga sih boleh kita ngasih link gitu ya. Tapi kan ini karena kita sambil belajar, jadi enaknya kita balik lagi ke yang tadi eh, sambil melihat secara kualitatif juga, sambil melihat secara kualitatif ya. Jadi misalnya kita mau melakukan kuantitatif ya bareng sama kualitatif. Ya kita ngasihin link mazenya sambil kita amati si orangnya. Kan kalian juga nanti ada informasi tambahan gitu. Bagusnya sih gitu ya. Itu kalaupun misalnya dikasih cardnya online tadi seperti saya bilang minta mereka screen share gitu. Screen share terus kalian amati langsung mereka atau sambil screen share sambil mereka on cam gitu ya, on cam. Pokoknya intinya sebanyak apapun informasi saat penggunaan itu diperhatikan. Oke, amati dan catat setiap interaksi ya, terutama kalau misalnya tadi eh, meskipun kita nanti dibantu sama Miss ya, ya, tapi bagusnya ya tetap dicatat aja. Lalu yang ketiga, analisis hasil pengujian. Nah, ini, nah kita kan nanti ada reportnya ya, baik itu di Maze maupun SUS, itu ada hasilnya. Kalau di Maze nanti akan ada hasil reportnya, ya. Baik itu nanti pilihannya kita terserah sih apa yang berupa heat map, apa berupa waktu. Kalau sus nanti berupa angka yang dirata-ratakan nanti dihitung di Excel gitu ya. Nah, lalu nanti setelah itu belajar untuk mengidentifikasi masalah usability. Yang keempat,
Setelah analisis apakah sudah selesai, ya justru malah balik lagi gitu. Kalau misalnya menemukan ada masalah usability, masalahnya apa tadi? Macam-macam ya. Apakah memang kurang kegunaannya belum sesuai? Bisa jadi mintanya A malah dibuat B gitu ya kan itu meleset berarti. Atau mintanya A kita sudah bikin A sih tapi ada yang kurang sedikit gitu perlu diimprove bisa. Atau misalnya ya sudah A sukses 100% tapi ya kita perlu melaporkan dong suksesnya sejauh apa gitu karena kesuksesan ini dalam hal pengujian ya terutama dalam metode SUS ada batas yang disebut bagus gitu ya. Kalau misalnya nilai nilai misalnya IPK itu kan punya batas untuk bisa kumlot misalnya. Nah, itu kan kayak gitu loh. Jadi nilainya berapa itu disebut bagus. Ada bagus, sangat bagus, buruk, sangat buruk gitu. Jadi ada batasnya gitu ya. Seperti itu. Nah, kalau misalnya lolos pun tetap harus ngasih tahu. Lolos, bagus, itu nilainya berapa gitu ya. Kalau ada yang tidak bagus, ya berarti selain di report bahwa tidak bagus, berarti langkah selanjutnya apa yang perlu diperbaiki, apa saja yang perlu diperbaiki kan balik lagi berarti nggak harus mengulang semuanya, ya cukup perbaiki yang perlu diperbaiki aja gitu. Nah, lanjut kita ke jenis pengujian yang kedua. Ini ada namanya heuristic evaluation. Nah, kalau heuristic evaluation ini adalah metode metode penilaian antar muka pengguna oleh beberapa evaluator ahli. Nah, ini pembedanya. Kalau heuristik itu ahli, berdasarkan seperangkat pedoman atau prinsip desain yang sudah terbukti. Nah, pendekatan ini sangat berguna untuk mengidentifikasi masalah usability dengan cepat tanpa melibatkan pengguna langsung. Ya, ini ada bagusnya juga sih. Saya kalau butuh waktu cepat gitu ya, karena kan kalau pengguna perlu dibimbing, perlu diamati, perlu dihitung ulang. Kalau evaluator ahli ini berarti dia sudah paham tentang prinsip-prinsip heuristik. Nah, tujuannya untuk menilai usability produk dengan cara yang lebih murah dan lebih cepat dibandingkan usability testing tradisional. Nah, heuristic evaluation dapat dilakukan oleh satu atau lebih evaluator. Nah, bedanya kalau heuristic evaluator, mereka yang mencatat, jadi kita kasih kayak template aja. Template masukannya apa? Di form paling dibuatin kayak template gitu ya kodenya apa nama halamannya mereka yang menuliskan sendiri karena seharusnya sudah paham gitu. Nah, prinsip yang diuji apa aja sih? Nah, secara umum kalau dari menurut Nielsen ya, kita ambil yang Nielsen. Untuk Nielsen sendiri banyak eh, dijadikan referensi. Untuk heuristik tidak selalu Nielsen, tapi yang Nielsen yang paling banyak ada 10. Prinsipnya adalah visibility of system status. Nanti ini ada linknya di PPT ini ya di PPT ini di ada template-nya di link. Jadi kalian bisa langsung memberikan template ini atau dikopikan ke Word gitu. Nah, yang pertama tentang visibility of system status yaitu desain harus selalu membuat user terinformasi tentang sekarang tuh lagi apa dan harus ngapain gitu ber- dalam waktu berapa lama. Apakah ada batasan waktu kalau ada gitu ya. Gitu intinya tuh jelas gitu ya. Terus yang kedua yaitu match between system and the real world gitu. Jadi misalnya mau bikin keranjang belanja memilih barang gitu ya. Kalau membeli barang yang satuannya perlu ada dibagi lagi misalnya ada pilihannya berarti harus sesuai gitu ya. Intinya eh, tentang between system and real world ini adalah hasil implementasi dari kalian waktu wawancara ke calon pengguna gitu ya. Lalu yang ketiga, user control and freedom. Nah, di dalam halaman itu
ada tombol apa aja. Apakah ada tombol misalnya, emang sih ada tombol maju, ada tombol pilihan, ada tombol mengganti misalnya. Tapi kok tidak ada opsi kembali ke halaman sebelumnya misalnya kan itu jadi kurang juga. Kok tidak ada opsi mengubahnya gitu ya. Ya itu harus dipikirkan. Jadi tentang mengubah, menginput, intinya tentang konsep CRUD-nya gitu ya. Terus konsistensi dan standar, lalu error prevention. Error prevention ini, bentar ini template-nya, apa kita sambil buka aja ya. Biar kita lalu share image. Tadi sampai mana ya? Error prevention. Error prevention ini mungkin kalian pernah melihat ya kalau kita salah input, misalnya kita nyediain form input input nomor HP tapi masih bisa diketik huruf kan harusnya nggak boleh ya. Nah kalau misalnya nggak bolehnya gimana? Masih tahu masukkan huruf atau di disable gitu atau dijadikan apa kan? Terus kalau misalnya milih kota, apakah dijadikan drop down atau boleh ngetik gitu kan itu eh, sebuah error prevention ya, pencegahan terhadap kesalahan. Yang keenam, ini recognition, trigger, dan recall, yaitu meminimize user memory load by making element, action, and option visible. Jadi jangan dibikin harus nginget informasi sebelumnya gitu. Informasi dibuat dengan harus bisa melihat langsung dari desainnya gitu ya. Dan gampang untuk dilihat gitu. Apakah desainnya kelihatan tanpa harus diingat lagi. Biasanya kalau misalnya masukin info ada berapa step gitu ya. Nah, stepnya dibuat bar kah? Dibuat ada tulisan angka step 1 from 10 ya, kayak gitu ya. Dan dibikin tab atau apalah caranya intinya eh kalau mau lihat lagi ya nggak usah diingat ya. Memungkinkan mereka untuk melihat lagi gitu ya. Atau mengetahui informasi ini sekarang mereka lagi ada di mana. Yang ketujuh, flexibility and efficiency of use, ya shortcut hidden from novice user, ya, may speed up the interaction from expert. Oke, memungkinkan ini kalau misalnya ada shortcut untuk yang lebih advance gitu ya. Memungkinkan untuk user eh, membuat aksi-aksi yang biasanya sering dilakukan gitu ya. Kalau misalnya di handphone, misalnya kalau di drop apa, kalau di press lama misalnya memunculkan opsi gitu kan, atau kalau di website diklik kanan memunculkan opsi gitu, atau hal-hal lainnya yang nggak ada tombolnya gitu ya, yang nggak ada tombolnya, tapi kalau dilakukan itu pada umumnya bisa menampilkan informasi tersebut gitu ya. Atau misalnya kalau di aplikasi HP itu ada titik tiga gitu ya, titik tiga di ujung atas gitu ya untuk menampilkan opsi lain. Kalau di website misalnya ada menu hamburger, ya hamburger icon gitu ya untuk menampilkan informasi lainnya yang lebih banyak selain di halaman tersebut.
Yang kedelapan ini aesthetic and minimalist design ya. Jangan kebanyakan informasi yang tidak sedang dibutuhkan saat di tahapan tersebut gitu. Karena kalau semakin banyak informasi yang terlihat, jadi seolah-olah bersaing gitu ya, bersaing sama apa yang sebenarnya penting di halaman tersebut. Lalu yang kesembilan, bagaimana user mengenali ya, mengenali atau memahami atau bisa kembali menggunakan kalau misalnya ada error. Kalau misalnya ada error, tadi ini sambungan dari yang poin ini ya, poin 5 error prevention. Kalau tadi pencegahan, misalnya kalau milih kota gitu ya, kalau milih kota dibuatnya dari drop down, terus kalau masukin nomor HP di setup sama programmernya harus angka gitu ya. Tapi kalau nggak sengaja, gimana? Apakah diam aja si aplikasinya atau mau ngasih pesan? Nah, harusnya sih ada ngasih pesan ya, gitu. Dan kalaupun ada pesan, misalnya tulisannya harap masukkan angka gitu kan. Jangan cuma salah gitu, pesannya salah. Iya salah terus apa gitu kan. Harusnya ada informasi yang ngasih tahu terus harus ngapain gitu ya. Kalaupun ada salah tapi harus memasukkan angka. Oke, yang terakhir ya ini terakhir ya dari si Nelson ini prinsip Nelson adalah help and documentation. Nah, emang sih bagusnya biasanya software itu ada menu help gitu ya. Tapi sebisa mungkin bisa digunakan kalau tanpa ada penjelasan gitu. Sebisa mungkin. Tapi bisa lebih baik disediakan help. Simpel aja misalnya maksud kegunaan aplikasi ini apa, terus atau merujuk ke halaman website yang ada Q&A-nya kalau misalnya nggak bisa langsung semua ditampilkan di aplikasi atau misalnya kalau misalnya dalam proses bisnis yang real gitu ya biasanya merujuk ke customer service atau customer care gitu ya atau ada forum dan sebagainya gitu. Oke, kita kembali lagi ke materinya tadi. Nah, untuk heuristic evaluation sama. Tadi kita harus mempersiapkan juga dan kita sama-sama memberikan link prototipenya. Nah, untuk dokumentasinya bisa kasihkan template yang disediakan oleh si apa si NN Group tadi, kasihkan aja. Terus yang kedua, karena pakai template Nielsen misalnya contoh ya udah pilih misalnya, oh tolong dievaluasi 10-10-nya, tapi boleh kok kita misalnya milih aja. Kenapa? Karena ini masih prototipe awal, misalnya kalian dan atau misalnya kalian belum ngedevelop misalnya tadi yang ke 10 itu kan ada help dan sebagainya tuh kalian belum bikin halaman itu ya jangan dievaluasi nanti nilai kalian kecil, coba yang penting aja dulu misalnya kalau di proses utamanya adalah eh, proses bisnis berarti pastikan yang harus ada misalnya match between system and real world bisa memastikan ini benar datanya gitu ya. Ya dipilih misalnya apa sih yang ingin dievaluasi. Jadi dari awal dinyatakan aja tolong dievaluasi prinsip nomor sekian 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 gitu. Nah, kalau evaluator heuristik ini justru tidak didampingi. Jadi biarkan mereka menemukan secara independen. Gitu, dan fokus pada aspek utama seperti navigasi, konsistensi desain dan interaktivitas ya. Jadi eh, benar-benar dari alurnya ya, dari alurnya. Jadi nggak ngomongin misalnya kebenaran datanya itu masih di skip dulu. Identifikasi masalah usability. Nah, nanti jawabannya nilainya adalah minor, mayor, kritis gitu ya. Jadi eh, nggak pakai angka gitu ya. Dia cuma menuliskan minor, mayor, kritis. Biasanya yang akan diperbaiki adalah mayor dan kritis. Sebenarnya minor juga bisa diperbaiki, cuman pasti di urutan paling akhir. Kritis itu sangat
harus diperbaiki di iterasi selanjutnya langsung gitu. Kalau mayor mungkin masih mengantri kalau misalnya kritisnya sudah selesai. Yang kelima sama seperti usability harus di-report karena kalau nggak di-report ya dibikin kesimpulan gitu ya. Kita nggak tahu apa aja yang harus diperbaiki di iterasi selanjutnya. Deskripsi masalah tadi ya, deskripsi masalah berarti kan mungkin dibikin kode gitu ya. Kode kode kodenya berapa, terus prinsip heuristik yang dilanggar sama rekomendasi perbaikan. Di deskripsi masalah nama halamannya apa, terus tadi masalahnya minor, mayor, eh, atau kritis, prinsip heuristik berdasarkan teori Nielsen, rekomendasi perbaikannya ini boleh masukkan dari heuristiknya dulu, terus nanti disesuaikan dengan kira-kira apa yang bisa diperbaiki oleh tim UI ya, atau kalian ya yang bikin FP-nya. Oke, ini masuk ke yang ketiga ya, sistem usability scale. Oke, ini tinggal 5 menit lagi saya zoomnya yang free. Nanti kalau off, join lagi ya, di link yang sama. Nah, SUS ini adalah yang ketiga ya, ini sistem usability scale. Nah, ini caranya adalah menggunakan kuesioner berbasis angka. Nah, ini masuk kuantitatif alias bisa dihitung. Digunakan untuk mengukur usability berdasarkan persepsi pengguna. Nilainya nanti dari strongly disagree sampai strongly agree. Kalau di Maze udah ada template-nya juga. Tapi kalau misalnya pakai Google Form biasa, boleh juga sih, tinggal pilihan yang baru gitu ya. Nah, keunggulan SUS ini sebenarnya nggak cuma bikin untuk mengukur aplikasi, bisa juga hal yang lainnya sih. Bahkan SUS ini dipakai buat mengukur aplikasi yang udah jadi gitu. Bisa juga diterapkan gitu. Misalnya kalian mengukur aplikasi di pemrograman gitu ya. Kalian mau mengukur di tugas pemrograman, boleh. Nggak tentang desain aja. Gitu ya. Karena pertanyaannya general nih. Ini pertanyaannya, template-nya kayak gini. Boleh di boleh di copy paste sama persis atau diganti sesuai sesuai nama aplikasi. Misalnya, saya berpikir akan menggunakan sistem ini, kalian ganti dengan nama aplikasinya, nama aplikasi ini. Gitu. Kira-kira yang pertanyaannya mirip gitu ya. Misalnya, saya merasa sistem ini mudah digunakan. Kalian tambahkan dikit misalnya dan diakses misalnya. Artinya yang masih mirip lah ya. Dan sebagainya. Intinya ini bisa langsung di copy atau diganti sedikit aja. Oke, nah tentang template hitung sus, kita buka template hitung sus. Ya, nanti kalau misalnya kalian bikin di Google Form, bikin di Google Form, eh, input pertanyaannya kan pasti adalah jawaban dari responden apa, responden satu terhadap pertanyaan-pertanyaan berupa angka seperti ini ya. Nah, nanti ini akan ada rumusnya, di mana setiap jawaban itu nanti di total ya, di total dan nanti akan dikalikan 2,5. Ini akan saya kasih template-nya. Jadi kita akan menghitung rata-rata jawaban dari setiap responden, gitu ya, seperti itu. Rata-rata diambil rata-ratanya. Ini idealnya kan kalau bagus banget, perfect, sempurna kan harusnya jawabannya 50 ya, gitu. Tapi nanti sejawaban ini akan dikalikan 2,5, 2,5-nya baru dijumlahkan lagi.
yang mana skor rata-rata hasilnya adalah jumlah ini dibagi dengan 20. Jadi nanti kalian tinggal mengganti ini respondennya aja untuk rumus yang ada rumus. Bagi-baginya nggak usah. Kalau tentang usia dan jenis kelamin ini cuma demografi aja ya. Kalian boleh ganti di Google Formnya apapun itu. Misalnya kalian mau nulisin alamat, misalnya kalau itu aplikasinya ke mahasiswa, nama kampusnya atau nama sekolahnya atau apapun itu. Yang ngaruh sebenarnya ini aja. Ya, nanti di copy pastekan yang diganti adalah ini aja. Ininya nggak usah diganti, sampai sini nggak usah diganti. Ya. Biasanya 5 sampai 15. Ya. Ini kan ada 20 nggak apa-apa. Contohnya ya. Oke, ini sebentar lagi yang susnya akan selesai. Nanti kita di Zoom baru lagi. Kita akan bahas contoh studi kasus ya. Nah ini terakhir, kenapa SUS penting dalam usability testing? Karena sederhana, mudah diterapkan dan dipahami bahkan oleh pengguna non teknis. Fleksibel, dapat digunakan untuk perangkat lunak dan efisien. Pertanyaannya simpel aja. Oke, ini